Asalnya ST12 Asal. acuannya di sini. Saya berpikirnya waktu itu, pada saat itu muncul terbaru. Makanya kenapa ST12 menjadi sejarah peradaban musik di Indonesia, Melayu. Okay. Nah, tu ST12 di Indonesia. Iya, Kerana saya betul. pernah ke Indonesia. Masa itu band-band yang top Sheila on Seven, ada lagi. Tapi masa itu salah satu band yang top lah ST12. Ya, sebab jadi peradaban konsep. Jadi peradaban. Kalau ST12 itu boleh ditanya. Itu ini kajian. Kajian pada saat itu kita nggak terbayang bahwa konsep begini tuh akan begitu membius sehingga muncullah band-band baru seperti Kangen Band, Wali, Paprika. semua mengarah ke sana semua. Sampai hampir seluruh produser bikin lagu, bikin karya menerima band-band baru itu harus ke mirip ST12. Acuannya ke situ. Iya. Sampai kalau kesini sininya kan jauh ya, angkatannya jauh ya. Ada Bagindas. gitu. Iya, betul. Ya. Iya. Sebetulnya itu tadi yang Melayu yang pelopor pertama itu sebetulnya kalau mau itu yang harus ST12. diakui ada bukan. Betul. Sebetulnya. Siapa? Sebetulnya Raja. Dulu Iya. tuh ya. Kita cerita lagu lah. Gitu. Saya mau tanya lagu itu Batu Nisan. Batu Nisan. Iya. Tahu lagu Batu Nisan mana satu? Macam mana? Saat Terakhir. Oh, Asalnya tajuknya adalah Batu Nisan. Asalnya Batu Nisan ya. Gitaris pertama itu meninggal di saat promo di pangkuanku gitu kan. hari ni kita rasa lain macam Lain sebab macam. kita bersama-sama dengan artis terkenal international ni betul kita mendong ni. Terima kasih banyak Charlie. Charlie. Dan sekali lagi kita nak mention, jangan lupa untuk pergi konsert Charlie dan Setia Band. Yes. Ya. Pada tanggal 2 November di Megastar Arena Kuala Lumpur. Itulah dia. Anda sedang mendengarkan dua podcast yang diwangikan khas oleh Perfume Paradise, di mana semua bawaan ini yang tengah in trend. Wangian ini dipilih sendiri oleh Mua Bella, bau perfume yang memang mahal dan juga premium. Yang paling penting tahan lama. Bila spray bau kekal dari pagi sampai malam. Jenis yang eksklusif 30 ml baru RM40. Kalau anda nak yang jenis boleh bawa travel, baru RM10 sahaja. Jom dapatkan Perfume Paradise sekarang melalui TikTok Shop Perfume Paradise HQ, dan jangan lupa follow media sosial orang Perfume Paradise HQ. Ya, betul. Kalau nak dapatkan yang bau fruity, sweet atau floral, anda boleh pilih salah satu daripada Bella, Ya Tap Tap, Primadonna, Enta A, Superstar atau Wara. Masih lagi hari kita dengan Charlie Van Houten. Yes, saya cukup terkesan dengan lagu Asmara. Yes. Ini Okay. Sama, telah menyakitkanku. Memang benar enak menusuk kalbu, Charlie. Ya, memang lahirnya dari gitar. Okey Charlie, kita berbalik kepada soalan yang tadi. Ya, yang tadi. Bagaimana kamu berjumpa dengan kawan-kawan teman-teman kamu yang untuk ST12, sedangkan kamu sudah mahir main semua. Seharusnya kalau kamu kata okey aku mau gerak solo tanpa band juga aku mampu. Kan begitu Charlie. Tapi bagaimana kamu berjumpa dengan teman-temannya? Ya. Jadi dulu aku tuh main lama di kafe. Kafe. Dari Cyber cafe. Dari ngamen di jalanan. Okey. Oh, pernah mengamen? Oh, ngamen. Di Bandung? Di jalan di Bandung. Di Bandung ramai sekali kan? Ya, yang ramai di mengamen jalan-jalan di pengamennya. Malioboro. Ya. Kan? Kok Malioboro Jogja dong. Jogja dong. Jogja, itu Jogja. Saya silap. Ini Jalan Dago. Jalan Dago ya. Jalan Dago. Silap. Ngamen terus akhirnya naik kelas jadi pengamen di kafe. Pengamen di kafe. Di kafe sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah di seni musik itu. Gitu. Dan terus gabunglah sama band-band di sana lah gitu. Terus saya punya lagu. Punya bikin lagu awal, terus akhirnya ketemu lah Pepep. Okey, Pepeng. Pepep juga mengamen di kafe. Oh, awal ketemu. Enggak ngamen di kafe. Pas awal ketemu itu belum satu band. Oh. Ya, itu Saya yang mau pernah tahu. band saya latihan di tempat studionya Pepep. Masa tu band kamu namanya apa? Oh, banyak. Banyak sekali. Banyak. Kalau main di kafe itu, jadi saya punya band namanya After Close. After Close. Setelah tutup. Jadi, iya punya band. Saya bikin band kampus itu. Jadi After Close itu terbagi 3. Tapi After saya Close pelopor. terbagi 3, Terbagi 3. Satu After Close recording. Okey. Jadi dia bikin lagu-lagu sendiri. Satu After Close festival. Okey. Satu After Close dia tradisional. Jadi tapi di 3 ini saya pelopor. Kamu adalah terajunya. Yang satu yang di kampus itu dia bawain jazz.
gitu. Jadi Baik. jadi ikutan festival Asian gitu, ikutan festival jazz gitu. Nah kalau yang rekaman ya rekaman gitu, bikin lagu sendiri gitu kan. Nah kalau yang Kopi Musa After Close itu tradisional, jadi musik dua warna. Oh. Musik dua warna itu musik modern sama musik tradisional. Oh, gabungan. Digabungan. Jadi masa itu kamu memang udah buat lagu sendiri? Iya, udah buat dari kecil saya udah buat lagu. Oh. Okey. Dari Iya, kecil. dari SMP itu. Saya sudah belajar bikin lagu. bikin Masih ingat lagu. lagi Charlie lagu yang pertama sekali kamu buat? Adakah lagu Aku Masih Sayang Padamu itu? Aku Masih Sayang. Aku Ada, Masih Sayang. ada. Itu yang pertama atau Yang pertama, Itu yang Oh, pertama. itu yang pertama. Tahu lagu mana? Tak tahu betul. Allah ilaha Yang mana dulu? Masih lagi sayang padamu. Oh, itu. Jangan Itu ketika di SMP. Tapi saya heran. Ya. Orang ketika bernyanyi ikut ala Charlie di Indonesia pun begitu. Oke. Selalu aku dengar kok jadi begitu Charlie. Gitu. Betul. Ya, mana kamu begitu Charlie. Iya, betul. Karena dulu masa kamu nyanyi lagu Isabella, memang saya jadi orang Malaysia. Wah, kok gini bunyinya? Iya. Dia Isabella. Iya, benar. Kamu ada intonasi kamu. Iya, Iya. tak, kamu kalau bagi saya karakter kamu itu terlalu kuat. Iya. Dalam menyanyi terlalu kuat. Kamu bisa buat lagu orang jadi lagu kamu. Betul. Itulah kamu. Iya, iya. Charlie. Ya, Iya. karena memang harus begitu. Ya, kan? Jadi gini, Benar. saya berpikir makanya kenapa ST12 itu adalah konsep. Oh. ST12 itu konsep. Basic mereka itu masing-masing sebetulnya bukan Melayu. Oh. Ya, di konsep Melayu, pengen tahu alasannya? Kenapa? Iya. Jadi Apa alasannya? pada saat itu genre musik internasional bahkan Indonesia lah, Baik. itu istilahnya dikuasai oleh genre-genre musik R&B. Oke, R&B. R&B. Iya, R&B. Bule-bule style lah gitu. iya, iya. Jazz. Bahkan beberapa kafe ada kafe idealis di Bandung itu tidak boleh bawain lagu Indonesia. Oh ya. Ada sampai seperti itu. Jadi kenamanya R&B. R&B itu all around. Tapi musik-musik kebaratan. Iya. Itu yang menguasai. Baik. Nah, ketika dan saya basicnya itu juga all around. Gitu basicnya all around. Saya bawain di kampus bawain jazz karena klasik. Gitu. Terus ada bawain juga di kafe itu bawain lagu-lagu R&B kayak Boyz II Men, kayak banyak kalau jazznya Aljero, lagu-lagu Toto kayak gitu Oke, lah. oke. Nah, tapi ketika ketemu untuk mengkonsep sesuatu sama Pepep, akhirnya saya kepikiran untuk mengkonsep seperti ini bareng Pepep tuh. Gitu. Kepikirannya kenapa? Karena juga saya jujur kenapa saya selalu dalam setiap konser di sini, saya bilang saya sangat respect banget kepada para musisi, para seniman, Karyawan. pencipta-pencipta lagu yang ada di Malaysia. Maka saya agak sedikit banyaknya paham penyanyi-penyanyi Malaysia, Melayu gitu ya, Melayu Malaysia gitu Iya. kan. Nah, itu saya berpikir pada saat itu Indonesia sebelum kebaratan ini muncul, itu sangat menguasai banget. Betul. Lagu-lagunya Arwah Salim, Arwah Salim, gitu ya. kan. Terusnya banyak lah Exis, Slam. Ya, gitu kan. Search. Terusnya Search. Sting, Oh, Sting, ya. Poi. yang nyanyinya Uli, keren yang gitu. Diriku setia. Ya gitu. Jadi saya tuh sangat suka. Iya. Saya suka gitu. Iya. Jadi antara lagu Malaysia yang kamu layan pada ketika itu, lagu apa? Kamu dengar. Oh, semua saya dengar. Antara favorite. Oh, lagu Salim. 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 Bukan Salim ku itu- tak sudi. Sedap dia. Banyak Sheila, Putri, banyak gitu. Budi. Oh. Ku semai budi. Iya. Oke. Iya. Itu nggak masuk Indonesia kan? Sebab kau nyanyi, Tapi kamu perasaan nggak, Charlie? Sekarang ini nyanyi kamu bunyinya Melayunya kuat. Iya. Karena itu di Malaysia orang Malaysia boleh terima kamu. Iya. Termasuk saya sekali. Iya. Jadi gini, konsep sebetulnya itu. Konsep. Jadi Saya ST12 itu satu konsep. satu konsep yang dibuat sebetulnya basicnya Pepeng itu orang-orang rock. Oh iya. Oke. Ya, orang-orang dan saya orang-orang yang belajar musik, studi musik yang Oke. biasa dengarkan jazz klasik, gitu kan musik-musik yang begitu gitu. Makanya ketika berpikir seperti itu,
acuannya sebetulnya referensinya adalah para musisi-musisi karya-karya yang di Malaysia. Oh, jadi asalnya ST12 Asal. acuannya di sini. Saya berpikirnya waktu itu, pada saat itu muncul terbaru. Makanya kenapa ST12 menjadi sejarah peradaban musik di Indonesia, Melayu. Okey. Nah, tu ST12 di Indonesia. Iya, Kerana saya betul. pernah ke Indonesia. Masa tu band-band yang top Sheila on Seven. Ada lagi. Tapi masa tu salah satu band yang top lah ST12. Ya, sebab jadi peradaban konsep. Jadi peradaban. Kalau ST12 itu boleh ditanya. Ini kajian. Kajian pada saat itu kita nggak terbayang bahwa konsep begini tuh akan begitu membius sehingga muncullah band-band baru seperti Kangen Band, Wali, Paprika. semua mengarah ke sana semua. Sampai hampir seluruh produser bikin lagu, bikin karya menerima band-band baru itu harus mirip ST12. Acuannya ke situ. Sampai kalau kesini-sininya kan jauh ya, angkatannya jauh ya. Ada Bagindas. gitu. betul. Ya. Sebetulnya itu tadi yang Melayu yang pelopor pertama itu sebetulnya kalau mau itu yang harus ST12. diakui ada bukan. Sebetulnya. Siapa? Sebetulnya Raja. Raja. Oh, Kenapa? Raja. Ya itu kan notasi-notasi Melayu, Oh, Melayu iya. Indonesia. Family chord. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, gitu kan? Tinggalkanlah aku bila tak lagi bersama. Nah, ya kan? keliru Iya, cuman Ian tidak menyanyikannya dengan secara Melayu. Dia Ian karakternya kuat. Kuat. Ya. Dia kiblatnya ke Gigi bandnya. Oh iya. Gigi gaya Arman Maulana. gitu. Jadi saya mau tanya. Yes. Siapa band di Indonesia yang kamu idol? Ya. Saya pernah dengar kamu idol Sheila on Seven. Ya, saya suka Sheila. Oh ya. Saya suka Sheila, saya suka Gigi awalnya. Oh, Awalnya. kenapa? Ya, dulu. Ya karena memang Suka pada Gigi. soundnya? Tak suka Gigi ataupun suka Arman? saya suka Gigi. Okey. Suka Gigi. Jadi dulu band favorit saya Gigi, terus Jamrud. Oh, Jamrud. Surti dan Tejo. Surti dan Tejo. Lagu favorit kami. Surti menjerit serentak menutup matanya. Si Tejo. Ngelamun menahan konaknya. Tahu lagu itu? Tahu. Famous. Yang last sekali kan ayatnya diacungkan jari tengah ke arah Surti penuh dendam Kau bilang. Famous lagu tu di Malaysia. Iya, saya suka lagu itu. Tapi Jamrud dan Gigi itu yang saya suka. Dan akhirnya muncullah berapa. Saya SMA itu sering ke Jogja. Dan sebenarnya Sheila itu satu angkatan. Oh. Umurnya. Oh iya, sekarang Sheila on Seven Oh, kamu dengan Sheila. 96. Sama Sheila on Seven 96 kan? Oke, ya. Lebih tua, ya. Ya lebih tua, tapi umurnya nggak jauh, nggak terlalu jauh sama saya. Jadi masih satu batch. satu terah gitu ya. Oke, itu cerita pasal band. Okey. Jadi saya mau tanya lah. Kamu kalau saya lihat daripada dulu, rambut kamu memang kamu banyak eksperimen sama rambut kan? Ya. Sekarang udah enggak sangat ya? Enggak. Dulu wah rambut dia tengok. Sekejap atas, sekejap bawah, sekejap tutup. Oh, dia buat eksperimen. macam gaya. Selop tepi. Iya, Tapi- semua cukup. Iya. Ada macam San Goku. Ya, itu sebetulnya di sana brand Charlie itu rambut, Rambut, anting, sama jaket. Oh. Jaket rolling. Eh. Itu pokoknya brand Charlie itu orang ngikutin Charlie itu gayanya gaya rambutnya udah pasti. Jadi Jaketnya. gaya gini tuh gaya Charlie. Ya. Gitu. Kalau dulu Raja salah satu rambut dan cermin mata. Kalau Raja itu lebih ke kacamata dia. Kacamata kan. Ariel itu ke tas pinggang. Yeah. Oh, tas pinggang. Tas pinggangnya dulu. Oh, iya. Ya kan tas pinggangnya itu ngetop di sana gitu. Jadi kebanyakan Kalau saya jaket. Jadi kebanyakan penyanyi-penyanyi di Indonesia ada branding-brandingnya sendiri. Dia punya karakter tersendiri. Makanya waktu itu ketika kita kembali lagi ke cerita inilah biar jelas nih ya. Biar jelas, boleh, iya, boleh, iya. biar jelas cerita ST12. ST12. Kenapa dibuat, kenapa konsep, nanti kita nyambung lagi. Oke, boleh. Ini ada sambungannya. Jadi itulah konsep Konsep. berinspirasi. Aku berpikir pada zaman itu band-band Malaysia itu tidak jauh dari telinga saya. Okey. Tidak jauh kayak Kiblatnya lagu-lagu, memang band-band tidak Malaysia. jauh dan dulu meledak semuanya lagu itu. Antara satu yang Orang memang kampung di Indonesia itu dengernya lagu Malaysia semua. Oh iya. Di Indonesia. Salah satu apa ya yang paling Yang Ya, paling Suci favorite. Suci dalam debu, Isabella, Salim. terus
Banyak lagunya banyak. Terus pada zamannya Slam gitu kan. Iya, Slam. Terusnya UKI, UKS. Kalau di sana UKS gitu. Oh, di sana UKS. Ya, termasuk juga Sting. Iya, termasuk juga Sting, Uli. termasuk Uli. Nah, nah, Sebab dia cari itu- rapat dengan Poisting. itu merajai. Termasuk Exist, Ezan, gitu kan. Dan itu menemani masa-masa di kampung-kampung waktu masa-masa saya. Dan hilang saat itu karena dikuasai oleh musik barat, gitu kan. Nah habis itu 2004 itu saya berpikir band yang bagus, suara yang bagus itu banyak. Tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Iya. Yang berbeda. Walaupun memang agak berat memang untuk diterima awalnya. Maksudnya trendsetter. Ya. Trendsetter. Dia ya, bawa trendsetter. sesuatu yang berbeda. Ya, Iya. saya bikin formula itu formula dari not yang sebetulnya ada yang di not Malaysia. Oke. Lagu-lagu Malaysia. Iya. Ruhnya saya bawa. Saya bikin sesuatu kemasan baru sehingga menjadi Melayu Indonesia pada situ. Iya. Melayu ST12 itu menjadi genre. Betul. Jadi genre ya. Jadi genre kayak Queen itu kan Queen. Oh iya. Iya, Dia menjadi genre. Iya. Iya. Jadi genre. Dan ST12 itu dibilang Melayu mana tuh ya memang ST12 tuh begitu gitu. Jadi beda dengan misalkan kalau Peter Pan dan pada saat itu lebih ke Peter Pan, baik. Peter Pan awal itu kan lebih ke terkenal dengan Britishnya segala macam gitu kan. Jadi nyambung ke situ kita sungguh berat nih sebetulnya, sungguh berat. Tapi ini adalah konsep yang kita sudah sepakati pada saat itu. Gitu. Jadi maksudnya masa mula-mula tu bereksperimentasi juga. Ya eksperimen, tapi Kan? eksperimen yang bertanggung jawab. Iyalah. Eksperimen sampai teman saya, teman-teman main di kafe, yang teman-teman tahu, bilang kok kamu rekaman musiknya jadi vokal kamu jadi hancur begini gitu dia. Oh asalnya ya. Mereka enggak percaya. Dia tahu bahwa aku tuh aku bernyanyi biasa di kafe itu menyanyi lagu-lagu yang berskill gitu kan, kayak lagu-lagu R&B kayak lagu gitu kan. Tapi ketika nyanyi di karya sendiri lagu konsep itu Lain. kayak musik yang murah, musik yang asal gitu kan. Kayak aku sungguh masih sayang padamu, jangan Kehilangan bunyinya memang Melayu. Iya, Melayu. Kan? Iya. Nah, dulu agak sulit untuk diterima sebetulnya pada saat itu. pada saat Bahkan radio-radio segmented Iya. itu tidak mau muter lagu ST12. Oke. Bila sebut Tapi tentang- Ji, okey, selepas 20 tahun, benda itu jadi ya. Yes. Selepas 20 tahun kan? Sebenarnya. Iya. Hmm. Pada permulaannya rasa down tak? Bila Iya. yelah lagu hasil karya kamu Tidak dimainkan di radio. Enggak. Kamu gantung. tetap bertahan. Tetap. Ketika total tiba-tiba ini di Kalimantan di mana-mana banyak yang muter. Nah ini juga nggak nyangka juga. Di album kedua pas Puspa itu. Oke, Pas Puspa saat terakhir gitu kan. Wih, Putri Iklan Iya. gitu ya. Kita cerita lagu lah. Wah. Saya mau tanya lagu itu Batu Nisan. Batu Nisan. Iya. Tahu lagu Batu Nisan mana satu? Macam mana? Saat terakhir. Oh. Asalnya saat tajuknya adalah Batu Nisan. Ya. Asalnya Batu Nisan ya. Asalnya Batu Nisan cuma diganti jadi saat terakhir. Oke. Karena terlalu seram. Iya terlalu Batu Nisan. seram. Batu Nisan. Batu Nisan. Oke, apa yang kau nak tanya Ustaz? Kalau lagu-lagu Cali, bagaimana kamu bikin lagu? Daripada mana inspirasi itu datang? Karena lagunya terlalu puitis, Menusuk kalbu. mendalam. Saat terakhir tu saya bagi pada girlfriend yang mau putus. Nah, terakhir kali aku lihatnya, Mati nggak orangnya? aku harapnya gitu. Tak, bila Enggak. Cali bila sebut tentang lagu saat terakhir tu mengingatkan peristiwa tentang kehilangan Ya, isterinya sebetulnya ini lagu ini tuh saya aslinya nih. Okey. Asli. Mungkin akhirnya ditujukan pada saat itu sebetulnya memang karena memang bertepatan timingnya adalah bertepatan dengan gitaris pertama. Pepeng itu gitaris kedua sebetulnya. Okey. Pepeng itu kan ada dua pemain gitar. Iya. Gitu. Gitaris pertama itu meninggal di saat promo. Di pangkuanku gitu kan. Oh, Nah, di lagu itu sebetulnya sudah di jadi. pangkuanmu meninggalnya. Iya. Wah, ketika Di pangkuan. konser kah? Ketika promo radio.
Promo radio. Lagi Meninggal kita di lagi radio? keliling. Meninggal di radio ke macam mana? Meninggalnya di hotel waktu itu. Kenapa itu? Serangan jantung. Serangan jantung. Nah, sebetulnya lagu itu udah dibikin. Nah, ini meninggal akhirnya karena timingnya tepat, akhirnya seolah-olah memang peruntukan ini. Jadi Untuk tribute. dia. Tepat juga memang untuk peruntukan ini. Tapi sebetulnya lagu itu kalau bercerita tentang kedalaman bahwa itu sebuah kekuatan cinta kasih sayang sebetulnya menunjukkan itu. Jadi intinya sih lebih saya itu pengen menunjukkan bahwa hidup itu adalah bicaranya bicara kasih. Iya. Gitu. Karena untuk bicara kasih, bicara cinta itu sangat misteri, bisa 1 jam, bisa 1 detik. Betul. Tapi Satu ketika jam ngelupainnya saja. butuh waktu seumur hidup Betul, kan gitu. betul. Itu penekanan itu tuh sebetulnya itu jadi lebih memperkuat bahwa hidup tuh harus penuh dengan cinta dan kasih sayang itu Iya. sendiri. Dan nggak perlu juga takut. Ada juga pesan spiritualnya sebetulnya. Oh, ada Di pesan lagu itu. spiritual. Spiritualnya adalah lagu itu bahwa manusia memang harus siap ditinggalkan dan meninggalkan. Itu ada kepastian. Wow. Kan gitu. Iya. Lama kamu tulis lirik lagu itu? Saya bikinnya adalah di hutan belantara waktu itu. Karena liriknya terlalu genius. Iya, saya bikin itu 3 hari Di dalam hutan. di dalam hutan saya. Di dalam hutan, terus saya tengah malam jam 2 malam itu. Bersama-sama yang Oh, enggak, ST12 saya lain? sendiri. Sendiri? Saya sendiri. Kamu bersuluk ke apa? Kamu Iya, buat bersuluk. kamu buat Bersuluk, paranormal? ya. Enggak, suluk. Bukan nak tangkap hantu dia. Kau ni. Bukan. Aduh. Saya Bersuluk. mencari inspirasi waktu itu di gunung. Oke. Di gunung itu ada sendang. Oke. Ada sendang itu kalau Sendang di sini itu apa? danau kayak air gitu. Payah. Payah gitu. Tapi kita bisa berendam. Oh. Tak Jadi- tasik kot. Ilhamnya datang ketika itu. Ya, aku bikin syair, setelah itu nanti mentok Melodi sampai dulu ataupun lagu liriknya sampai dulu? melodi dulu. Melodi dulu. Melodi dulu, baru saya cari inspirasi. Melodinya sudah jadi. Oke. Sudah jadi, tapi saya perlu karena notnya itu terlalu dalam. Jadi saya harus juga dalam untuk mengisi syairnya pada saya itu. Makanya saya pergi ke gunung untuk mencari inspirasi di situ. Ya. Gunung Karena- mana? Gunung mana maksud tu? Apa nama gunungnya? Kalimanjaro. Oh, Kalimanjaro di mana tuh? Karena lagu Saat Terakhir itu sangat memberi kesan kepada saya. Ya. Karena lirik-liriknya seperti untuk saya rasa. Karena Pertama kali kita ketemu itu kan cerita itu. iya, Iya. karena lirik 1 jam saja ku telah bisa sayangi kamu di hatiku. Karena saya jumpa arwah istri saya 1 jam saja saya sudah bisa jatuh cinta sama dia. Iya. Jadi tepat sekali untuk saya. Tepat ya. Iya. Ya, makanya kan lagu itu memang long time gitu. Jadi panjang Iya. sampai sekarang masih banyak yang Masih banyak mutarin. sebetulnya yang lebih sedihnya lagu itu tuh kenapa dipakainya ke setiap orang yang meninggal gitu. Betul. Sebab liriknya. Agak prihatin saya itu. Padahal tujuannya tuh tidak itu sebetulnya. Tapi kamu sebut batu nisan. Iya, soalnya di situnya ada bahasa batu nisan, walaupun judulnya tidak batu nisan sebelumnya Saat Terakhir. Gitu. Saat terakhir itu dimaksudkan untuk mengingat bahwa saat terakhirnya kita akan Pergi. semuanya. Iya. Berjumpa dengan sang pencipta. Saya ada lihat lagu Istana Bintang. Istana Bintang juga dibuat sebelum adanya ST12. Istana Bintang tuh sudah dong. Kalau Istana Bintang Oh, iya. sudah, itu sudah Setia Band. Oh, Setia Band. oh Setia Band. Setia Itu Band sudah itu. Setia Band. Istana Bintang itu Setia Band. Bukan ST12. Bukan, Karena bukan. saya lihat kamu ada nyanyi yang di pondok itu. Oh, itu Aku Masih Sayang sama Puspa. Oh ya. Iya. Pasti. Cek dulu deh. Dia tahu Oke. lagu dia. Okey, Charlie, kalau tadi kita berborak panjang ni kan, kamu telah cakap tentang pencapaian ST12 Ya. sampai jadi satu konsep peradaban muzik Melayu Ya. di Indonesia. Ya. Tapi sekarang kita tengok Charlie dah dengan Setia Band Ya. dan ST12 juga dah ada vokalisnya. Firman. Ada Firman. Kalau nggak salah ST12 itu tidak ada vokalis. Oh, enggak ada. Jadi by project. Oh, dia by project. Dia by project kayaknya hanya sekedar brand. Ya. Dekat sini kita boleh tanya, kehilangan kamu yang bikin kan? Yes. Karena di sini bunyinya kayak memang Firman yang bikin. Oh, sebenarnya kehilangan kamu. Jadi kehilangan itu aku cerita sedikit. Ini best. Karena lagu Kehilangan di Malaysia ini viral. Okey. Ada satu orang tua Pakcik. itu, ada satu pakcik di Melaka tapi udah meninggal. Ya, ya. Dia selalu menyanyi lagu itu dan buat tarian. Nama dia ada Pak Mael, persembahan. Pak Ali. Pak Ali, okey. Jadi dia Pak terlalu Ali. suka lagu Kehilangan. Ya. Ah. Okey, Charlie, kamu enggak jawab ni, kita tunggu jawapannya sebentar.
Sebentar lagi kita kamu jawab nggak jawab selepas ini. Kamu gak jawab ni. Kamu enggak ayat apa benda cakap ni? Kamu ni. Kamu enggak jawab ni apa? Maksudnya kamu jangan jawab dulu. Baik, anda sedang mendengarkan The Podcast yang diwangikan oleh Perfume Paradise. Jom dapatkan Perfume Paradise sekarang melalui TikTok Shop Perfume Paradise HQ. Follow je Perfume Paradise HQ di TikTok dan juga di IG. Ya, Perfume Paradise yang nak bagi tahu memang bawaan in trend dan tahan lama. Spray boleh tahan lama sampai malam. Kita akan dengar cerita pasal kehilangan. Kehilangan. Kejap je lagi. Terus dengar Dol Podcast.